Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Muhammad Iqbal dan teman saya Muhammad Fazal Akbar. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang periklanan dalam Integrated Marketing Communication. Nah, di sini nggak lupa kita sajikan sebuah pantun, jalan-jalan ke Menara Pisa, sore-sore ngabuburit ke Mekah. Mari kita sambut bulan puasa, semoga kita mendapat berkah di setiap langkah. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini ada Integrated Marketing Communication atau yang disebut dengan EMC, Kotler dan Keller tahun 2009. Sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Nah, udah sangat jelas sekali bahwasannya integrasi dari marketing komunikasi adalah menyampaikan sebuah pesan di mana pesan itu dapat mudah untuk dimengerti oleh konsumen maupun oleh perusahaan itu sendiri. Di sini ada integrated marketing communication. Nah, bagian dari manajemen pemasaran yang terdiri dari iklan advertising, public relation yang saling terintegrasi dalam saling mendukung satu sama lain. Adanya integritas marketing komunikasi menjadikan sebuah perusahaan atau industri dapat menyasar pangsa pasar dengan efektif dan tepat. Nah, di sini fungsi integrated marketing adalah untuk di mana memetakan sebuah iklan maupun sebuah promosi bagi sebuah produk demi tercapainya tujuan yang diinginkan serta pasar yang didapat itu agar lebih mudah tergait atau segmennya itu pas. Nah, di sini juga ada beberapa contoh media iklan. Iklan adalah sebuah tahapan dalam suatu strategi pemasaran dan promosi. Di dalam ilmu komunikasi juga menjadi suatu penting posisinya terutama terkait dengan komunikasi pemasaran. Iklan berfungsi untuk memujuk orang atau sekelompok orang untuk membeli sebuah produk. Nah, di sini peran iklan itu sangat penting dalam sebuah produk karena kenapa? Karena media itu sangat mempengaruhi konsumen, halayak maupun stakeholder-stakeholder di luar lainnya. Nah, bangsa pemasarannya itu sendiri adalah untuk memposisikan di mana sebuah produk ini dapat terpromosi sehingga memiliki daya tarik tersendiri untuk sekitar konsumennya itu sendiri. Nah, di sini ada tujuan iklan. Tujuan dari kegiatan periklanan adalah merubah pengetahuan, sikap, keputusan orang dalam hubungan untuk membantu terjadinya penjualan. Iklan membawa pesan yang merupakan serangkaian isyarat atau simbol yang diciptakan oleh seseorang melalui suatu media dengan harapan bahwa pesan itu akan menimbulkan suatu makna tertentu dalam diri orang lain yang diajak berkomunikasi. Nah, di sini juga ada 6 prinsip dasar iklan. Yang pertama adalah ada pesan tertentu, yang kedua adalah dilakukan komunikator, yang ketiga dilakukan secara non-personal, yang keempat disampaikan dengan halayak tertentu, dan yang kelima adalah dilakukan dengan cara membayar, dan enam adalah mengharapkan dampak tertentu dari penyampaian pesan yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa kaidah tujuan iklan, yaitu adalah agar produknya dapat diketahui oleh halayak, agar halayak juga mengerti apa tentang produk tersebut. Contohnya adalah mengetahui informasi produk terkait, terus menciptakan citra sebuah produk, maupun mempromosikan produk itu sendiri dengan tujuan agar konsumen itu dapat membelinya maupun lebih dan mengetahuinya. Nah, di sini ada fungsi iklan. Yang pertama adalah informing.
Inilah fungsi iklan yang paling utama dan yang paling penting. Iklan bersifat menginformasikan, membuat konsumen mengetahui akan keberadaan suatu produk beserta keuntungan yang dimiliki. Yang kedua adalah influencing. Iklan yang baik adalah iklan yang bisa mempengaruhi konsumen untuk mencoba produk barang atau jasa yang diiklankan tersebut. Dengan begitu ada dua keuntungan yang bisa didapat. Utama adalah supaya meningkatkan penjualan produk atau barang maupun jasa, serta lanjutannya bisa memperkuat produk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga adalah reminding and encouraging silence. Di sini mengandung arti bahwa membuat iklan diharapkan dapat membuat ingatan konsumen terhadap sebuah produk yang akan muncul kembali. Yang keempat ada reminding yang bisa membuat produk menjadi lebih berkelas, elegan, prestis dengan menambah pada produknya diharapkan dapat penjualan semakin meningkat. Nah, di sini juga ada assisting ada other company effort, yaitu mempunyai arti bahwa di mana iklan salah satu komponen komunikasi pemasaran yang akan sangat membantu strategi lain yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual produknya. Nah, fungsi iklan itu adalah sangat banyak sekali dan beberapa yang tadi saya bacakan, sehingga keuntungan mengiklankan sebuah produk adalah khalayak itu dapat mengetahui sebuah produk yang telah diiklankan serta membranding price tag tentang kelayakan sebuah produk dan untuk menanamkan sebuah prinsip agar produk tersebut dapat laris di pasaran. Nah, di sini juga ada iklan dalam media baru. Iklan dalam media baru terdiri dari web, ada atau blog, ada online social media network atau lain-lain. Iklan dalam Oh media ya, baru, iklan dalam media baru akan saya jelaskan sedikit pengertian. Iklan dalam media baru terdiri dari web, blog, online, social network, dan lain-lain menggunakan media perantara internet dan komputer. Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah digital. Seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, mempat, interaktif, dan tidak memihak. Secara sederhana, media baru adalah media yang terbentuk dari interaksi manusia dengan komputer dan internet secara khususnya, termasuk sebagai medianya. Tiga ciri utama yang menandai kehadiran teknologi komunikasi baru. Yang pertama ada interactivity, demystification, dan asynchronous. Interactivity merupakan aspek media baru yang menarik untuk para konsumen ya, yaitu dapat terjadinya interaktivitas antar pengguna maupun produsen dari media baru itu sendiri. Yang kedua, demystification, yang artinya adalah kontrol dari pemilihan media tersebut saat ini ada pada konsumen. Berbeda dengan media konvensional pada zaman dahulu, kontrol dari pemilihan media ini tidak dapat dilakukan oleh konsumen media. Yang ketiga ada asynchronous, bahwa teknologi komunikasi mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki. Saat ini banyak sekali media-media komunikasi yang dapat dimonitor waktu untuk pengiriman dan sebagainya. Perubahan-perubahan dengan munculnya media baru. Yang pertama, digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media. Interaktivitas dan konektivitas jaring yang meningkat. Banyak pada media baru saat ini yang dapat meningkatkan interaktivitas dan konektivitas pada setiap orang. Yang kedua, mobilitas dan di lokasi pengiriman dan penerimaan pesan, adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak. Munculnya beragam bentuk baru dari media gateway, yaitu pintu masuk untuk mengakses informasi pada web,
Yang terakhir adalah fragmentasi dan kaburnya institusi media. Pada media baru ini bisa kita lihat ya, institusi media sekarang sudah terlihat kabur. Jadi banyak sekarang institusi media yang berbeda, sangat berbeda dari media-media konvensional seperti dahulu. Brand awareness. Menurut Durianto, menggambarkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu brand sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Pada umumnya, konsumen cenderung membeli produk dengan brand yang sudah dikenalnya atas dasar pertimbangan kenyamanan, keamanan, dan lain-lain. Bagaimanapun juga, brand yang sudah dikenal menghindarkan konsumen dari resiko pemakaian dengan asumsi bahwa brand yang sudah dikenal dapat diandalkan. Model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model. Teori ini menjelaskan bagaimana cara agar orang dapat dalam mengevaluasi informasi yang diterima. Ada dua rute dalam memproses informasi yang digunakan berdasar kemampuan dan motivasi memproses informasi, yaitu rute sentral dan rute periferal. Rute sentral motivasi untuk mengolah pesan tinggi dan melibatkan proses berpikir kritis. Kegiatan berpikir kritis ini dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, akan memilih rute sentral. Sebaliknya, jika motivasi lemah, akan memilih rute periferal. Jadi dari teori ini didapatkan dua rute dalam seseorang dalam memproses informasi berdasarkan kemampuan dan motivasinya. Itu rute sentral yang punya mengolah pesan tinggi dan melibatkan proses berpikir kritis. Dan sebaliknya rute periferal yang mengolah yang motivasinya tidak terlalu tinggi dan tidak melibatkan proses berpikir kritis. Dua rute yang relatif berbeda untuk persuasi. Pertama, central route merupakan hasil dari pertimbangan hati-hati dan bijaksana seseorang tentang manfaat sebenarnya dari informasi yang disajikan dalam advokasi, misalnya kualitas argumen. Yang kedua, peripheral route merupakan hasil dari akibat isyarat sederhana dalam konteks persuasi, misalnya sumber yang menarik, yang menginduksi perubahan tanpa memerlukan pengawasan dari manfaat yang sebenarnya dari informasi yang disajikan. Brand Attitude Strategy. Teori SOR karya Effendi sebagai singkatan dari stimulus, organism, dan respons ini semula berasal dari psikologi. Namun menjadi teori komunikasi karena teori objek material dari psikologi dan komunikasi itu sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan fonasi. Teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Unsur-unsur dalam model ini adalah pesan atau stimulus, komunikan atau organisme, efek atau respons. Dan teori ini diambil dari pesan atau stimulus yang mengakibatkan komunikan atau organisme memiliki efek atau respons-respons tertentu. Sikap mengandung tiga bagian. Yaitu kognitif atau keyakinan atau kesadaran, afektif, perasaan, konatif, perilaku. Dengan uraian sebagai berikut. Komponen kognitif adalah komponen yang berisikan apa yang diyakini dan apa yang dipikirkan seseorang mengenai objek, sikap tertentu, atau fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian. Yang ketiga, komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Pada dasarnya, iklan itu adalah untuk mempengaruhi tiga bagian dari manusia ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kan, Jar? Kalau Jar, Udah. ada tugas lagi nggak? Eh, Hah? lagi Ada tugas lagi? lagi ini gua upload ke Oh, itu dulu. oh ya, udah.